Romo, para suster, bruder, frater, bapak ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda dan anak-anak yang terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Selamat berjumpa untuk kita semuanya. Kembali pada pagi hari ini, saya Suster Maria Rosa SDP, suster penyelenggaraan ilahi dari komunitas Kor Yesus Temanggung, menjumpai dan menyapa Anda sekalian. Mengatakan ya pada suatu hal yang menyenangkan atau sesuai dengan keinginan kita, tentu itu adalah hal yang mudah. Tetapi ketika kita dihadapkan menjawab iya, mengatakan iya pada suatu hal yang bertentangan dengan keinginan kita, pada suatu hal yang mungkin tidak mudah bagi kita, pada suatu hal yang mengusik kenyamanan kita, atau bahkan membawa kita pada suatu hal yang beresiko, mungkin kita akan berpikir ulang untuk mengatakan ya pada hal itu. Sama dengan yang kita temui di dalam bacaan Injil pada hari ini. Bunda Maria sebagai tokoh iman, sebagai bunda kita, juga mengalami keraguan ketika ia mendapat kabar dari malaikat. Kita mengatakan bahwa ini adalah kabar gembira. Ya, ini kabar gembira bagi kita. Allah menjelma menjadi manusia, menjadi nyata di dalam hidup manusia. Tetapi ketika Maria mendengar kabar ini, tentunya tidak serta-merta menjadi kabar yang menggembirakan bagi dia. Ada keraguan, ada ketakutan. Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi sementara aku belum bersuami? Mungkin ada pertanyaan. Tetapi kemudian Maria melampaui ketidakyakinan, Maria melampaui keraguan, ketidaknyamanan, ketakutan yang ada dengan mengatakan, aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah. Maria membuka hatinya, membiarkan kehendak Allah terjadi dalam dirinya. Sungguh tidak mudah, karena kita tahu bersama, seorang perempuan pada zaman itu ketika ketahuan mengandung, sementara ia belum menikah, hukum yang diberikan adalah hukum rajam. Kematian ada di hadapannya. Tetapi Maria tahu bahwa ini adalah kehendak Allah untuk menjadikannya bunda, perantara kelahiran Yesus Kristus, menjadikan Yesus nyata di dalam dunia ini. Mengatakan ya pada kehendak Allah, terbuka pada kehendak Allah sungguh bukan hal yang mudah. Bahkan kita di dalam permasalahan sering mempertanyakan, Tuhan Engkau di mana? Tuhan kenapa aku lagi yang mengalami hal seperti ini? Tuhan kenapa masalah terus-menerus bertubi-tubi di dalam hidupku? Tidak mudah bagi kita untuk mengatakan, terjadilah Tuhan, monggo, silakan Tuhan mau apa. Tetapi kita boleh percaya dan beriman. Perkataan ya, jawaban ya, keterbukaan yang kita katakan kepada Allah sungguh akan diiringi, akan diikuti oleh rahmat yang melimpah agar kita mampu untuk melakukan dan menyelesaikannya. Semoga di dalam masa penantian ini hati kita semakin terbuka menjadi pengikut-pengikut Kristus yang membuka palungan hati kita ini, membiarkan Yesus masuk ke dalamnya, membiarkan Ia melakukan apapun yang ingin Ia lakukan, dan kita siap bersedia untuk semakin terlibat di dalam geraknya. Semoga masa Advent ini, masa penantian ini menjadi momen yang kita sungguh persiapkan untuk menyambutnya dan mengatakan, mari Tuhan, terjadilah padaku seperti yang Engkau kehendaki. Selamat mempersiapkan palungan hati kita masing-masing, membiarkan Tuhan hadir dan bertahta di dalam hidup kita. Dan seperti Bunda Maria, kita mengatakan, sesungguhnya kita semua adalah hamba, dan biarkanlah terjadi apa yang Allah kehendaki di dalam hidup kita. Semoga kita semua mendapatkan berkat, kegembiraan,
harapan dan sukacita di dalam masa penantian ini, di dalam masa Advent ini, dan menyambut Natal dengan penuh kegembiraan. Tuhan Yesus memberkati.